Super Besar di sini dan video ini saya akan bahas inilah clue penting dari Oda Sensei bahwa awak kening dari Eustace Kid akan dimunculkan di Wano Kuni. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu rival dari Senjo kita yang sudah sangat terlihat dari dulu sekali, terutama di arc-nya Sabaody Archipelago, yaitu Eustace Captain Kid, di mana karakter ini benar-benar dibuat paralel oleh Oda Sensei dengan Senjo kita ini alias Monkey D. Luffy. Yang tentu saja kita pun tahulah serial One Piece ini pasti akan terfokus ke pemeran utama Luffy ini. Tapi lagi-lagi Oda ini bukanlah tipe mangaka yang sangat memfokuskan di karakter utama saja sampai-sampai dia melupakan karakter-karakter yang lain nih, yang pastinya akan berperan penting juga dalam serial One Piece ini. Contoh ketika arc di Marineford, itu adalah perang skala besar yang bahkan karakter utama kita benar-benar tidak terlihat sama sekali alias hanya cenguk biasalah di antara orang-orang hebat di perang itu. Dan Oda sendiri pun sadar akan kemampuan dari Luffy ini pada saat itu, walaupun dia ini karakter utama yang biasanya dibuat sangat mendominasi lah untuk perang atas dirinya ini. Ya mungkin kayak perang yang tahulah apa ya. Ya sama halnya lah sebenarnya dengan perang dari Wano Kuni ini. Dan seperti juga clue dari Oda terkait kemampuan Kid yang dia sendiri juga di SBS lalu yang nanti juga akan kita bahas di video ini. Dimana di sini akan saya bahas dulu paralel antara Luffy dan Kid juga, baru kita menjelaskan tentang awak kening dari buah iblis Kid ini. Nah, kita sendiri pun tahu chemistry yang dibangun antara kedua karakter itu sudah ada dari awal sekali, terutama di arc Wano Kuni ini. Dimana terlihat ketika di Udon yang semakin jelas lah bahwa dari fisik saja kemampuan kedua orang ini dibuat setara. Ingat, yang berkata setara ini bukan saya loh, tapi Oda Sensei yang membuatnya seperti itu. Kid dan Luffy bisa kita bilang menukar batu menjadi dango dalam jumlah yang sama. Padahal jika kita lihat, Kid ini hanya punya satu tangan saja, lalu setelah makan dango pun mereka bisa-bisanya keduanya menjadi membesar seperti itu. Dan mereka juga memiliki keinginan untuk mengalahkan Kaido yang sama-sama tidak mempan nih untuk dihilangkan semangatnya oleh Kaido. Lagi-lagi itu adalah paralel yang sama di antara keduanya di arc Wano Kuni ini. Bahkan impian dari kedua orang ini pun sama persis. Kid di antara 3 Worst Generation bersama Torao yang mempunyai keinginan, hanya Kid inilah yang ingin menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Kid pun dia sudah bertemu dengan 2 Yonkou di dunia baru, walaupun sebenarnya berurusan dengan 3 Yonkou, sama seperti Luffy lah bagaimana. Luffy dia pernah berurusan dengan Kurohige, tapi berlawanan langsung pernah dengan Big Mom sebelumnya dan sekarang Kaido. Kid juga dia berurusan dengan Big Mom, tapi dia melawan langsung dengan Shanks dan Kaido saat ini. Untuk Shanks jelaslah dia kehilangan sebelah tangannya karena berurusan langsung dengan bajak laut Shanks alias Yonkou lah. Walaupun sebenarnya Kid tidak tahu siapa yang memotong tangan dari Kid ini. Nah, dimana masalah time skip dan power itu pernah saya bahas di video ini. Mungkin kalian bisa cek langsung lah jika ingin melihat perbandingan untuk power scalingnya. Serta kedua karakter ini juga mempunyai 3 jenis haki. Bushosoku Haki, Kenbun Soku Haki, dan Hausoku Haki. Kid bahkan mempunyainya. Keduanya pun mengalahkan salah satu komandan manis dari Big Mom ini. Dan satu yang paling penting dibuat paralel oleh Oda Sensei adalah mereka mempunyai tangan kanan alias partner yang sangat mereka percayai itu. Kid dengan Killer dan Luffy dengan Zoro. Bahkan saat Killer diserang petir pun, Kid berteriak yang sama persis dengan apa yang Luffy lakukan kepada Zoro. Jadi, jika Luffy ini mendapatkan power up di Wano Kuni dengan menguasai advance Bushosoku Haki di Udon, dan sekarang dia sudah bisa mengontrol sedikit advance Hausoku Haki, masa
Kit yang dibuat paralel yang notabene ditangkap lebih lama oleh Kaido ini hanya diam di tempat saja dan tidak ada perkembangan yang esensial untuk karakter Kit ini. Nah, mengingat kata-kata Oda di SBS volume 99 lalu, akhirnya kita pun tahu bahwa Kid ini mempunyai buah iblis Jiki Jiki no Mi, berarti buah iblis magnetis. Dan Oda sendiri pun berkata bahwa dia akan menunjukkan kemampuan ini secepatnya. Nah, itu dia tadi yang saya katakan yang berhubungan dengan yang namanya power up. Jika Luffy mungkin di hakinya, untuk Kid ini saya sangat yakin dia akan di-upgrade di buah iblisnya. Dan dari pengertian Oda dan banyak juga yang sudah dilakukan oleh Kid ini, kita pun tahu bahwa Kid ini setipe dengan Magneto di X-Men. Dan dia juga sudah bisa mengontrol kemampuannya ke level yang sangat baik. Bahkan dia sendiri bisa terbang dengan kemampuannya itu. Buah iblisnya itu adalah Paramecia tipe Manipulate, di mana dia dapat memanipulasi apapun yang berhubungan dengan senjata metal atau yang dapat dikontrol dengan magnetis. Jadi bukan semena-mena untuk metal sajalah, ini lebih ke magnetisnya yang lebih spesifik, yang lebih dapat dikreativitaskan dengan sangat baik oleh Oda Sensei. Contohnya, dia bisa menarik dan menggunakan berbagai senjata untuk keperluan dirinya itu. Atau seperti yang terlihat di anime yang terbaru nih, dia bisa menggunakan metalnya atau kemampuan magnetisnya untuk terbang. Dan dia pun dapat menuju ke tempat yang dia inginkan. Itu adalah salah satu buah iblis yang cukup praktis, ya walaupun tidak sepraktis OP-OP-nya Torao sih. Yang bahkan jika kita berpikir lebih jauh lagi, satu Onigashima saja dia bisa ambil senjata-senjata metalnya dengan sangat baik. Yang sebelumnya pernah kita lihat juga ketika dia membawa senjata yang sangat banyak untuk ke puncak Onigashima. Dan coba pikirkan lagi, sekarang Onigashima ini sudah berada di atas Wano Kuni di mana banyak pabrik-pabrik besar. Dan jika Kid ini bisa menggunakan awakeningnya, dia benar-benar bisa memanipulasi seluruh metal yang ada di negeri Wano Kuni. Di mana pabrik ini berisi senjata-senjata lah, lalu juga bahan-bahan tempur, baja, dan lain-lain yang dapat dia kontrol menggunakan efek magnetik itu. Satu hal ini saja sudah membuat Kid ini menjadi seseorang dengan area of effect yang luar biasa. Mungkin bisa dibayangkan ya seperti Douglas Ballet lah di movie Stampede, atau itu juga bisa jadi foreshadow oleh Oda akan perang di Wano Kuni ini dan kemampuan untuk Kid ini. Karena toh Ballet ini kan tidak canon untuk karakternya. Jadi hanya tinggal dilapisi dengan haki saja, tidak perlu hal yang sangat advance pun sudah cukup mengerikan kemampuan dari Kid ini. Dan mungkin awakening dari magnetnya adalah yang dinamakan Magnetar. Apakah Magnetar itu? Itu adalah magnet paling kuat seantero dunia ini. Dia menyimpan satu magnet itu di puncak atmosfer dan akan membuat aliran elektromagnet di sekitar buminya dan gravitasinya pun akan rusak. Karena buah iblis magnet sendiri menurut saya salah satu yang akan sangat mengerikan. Bahkan di X-Men, Eric atau Magneto termasuk salah satu X-Men yang terkuat juga kan karena dia mengontrol magnet yang bahkan bisa mengontrol besi di dalam darah. Ya tapi jika sampai situ sih menurut saya akan terlalu overpower, mungkin hanya sampai dia bisa mengontrol elektrik yang tadi saya katakan. Dia bisa menciptakan area atau elektromagnetik sendiri di sekitarnya dan mengganggu cuaca plus gravitasi di sekitar atau di area itu sendiri. Mungkin itulah awakening dari Kid ini. Toh sebelumnya dia bisa membuat Zeus yang notabene dia ini awan petir tidak dapat berguna di hadapan konduktor-konduktor metal yang dibuat oleh Kid ini. Dan dengan membayangkan awakeningnya, dia bisa menerbangkan segala jenis senjata, bahkan menciptakan elektromagnetik di sekitarnya yang membuatnya menjadi sangat gila itu dengan awan hitam dan petir di mana-mana. Menurut saya itu akan menjadi kemampuan yang sangat gila sekali karena toh dia juga mempunyai Hosoku no Haki, jadi semua itu semakin masuk. Mungkin untuk analogi atau contoh yang sederhana yang kita lihat ini seperti mana area lah dari komik Black Clover. Mungkin untuk Kid ini awakeningnya dia bisa seperti itu, buat area khusus di mana itu adalah area dari elektromagnetik yang hanya dikontrol oleh Kid ini. Nah buat yang bilang, bang kecepatan dong, masa Luffy belum bisa awakening tapi dia udah bisa. Itu yang tadi saya bilang di awal, Oda sudah membuat mereka ini paralel di Wano Kuni. Luffy oke lah dia akan melawan Kaido 1 lawan 1 dengan kemampuan Hosoku hakinya atau mungkin dengan hakinya lah. Tapi Kid dan Torao pun dia akan melawan Yonkou juga, yaitu Big Mom. Dan saya pun sangat yakin Kid lah yang akan menjadi highlight di pertarungan itu karena jatah Law atau Torao seharusnya sudah banyak dikeluarkan oleh Oda di Dressrosa.
Serta ingatlah kata-kata Oda di SBS, dia akan menunjukkan kemampuan dari Kid ini secepatnya. Yah, masa sih hanya kemampuan biasa saja jika seperti itu? Tentu saja dong Oda berkata seperti itu karena akan menunjukkan next level dari kemampuan Kid ini. Jiki Nomi, kira-kira kemampuannya pasti akan sangat gila. Oh, dia juga sebenarnya salah satu yang terkuat dari para supernova atau Worst Generation. Nah, jadi begitulah menurut saya tentang kit ini. Kira-kira apa ya awakening yang cocok menurut kalian? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.